Seringkah Anda mengalami perasaan kesepian yang hebat? Seperti ada perasaan hampa di dalam hati Anda. Hati Anda sering timbul perasaan bosan. Bahkan ketika sedang mendapatkan banyak kesenangan pun, Anda seperti merasa tak bisa bahagia. Apa yang menjadi penyebab ini semua? Penyebab dari rasa kesepian itu adalah kurangnya Anda mengenali apa yang diinginkan hati Anda. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi ketika kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan benar, lalu mampu mengenali apa yang diinginkan oleh hati kita secara mendalam, tahu apa yang kita cita-citakan dalam hidup, kita akan mampu menyembuhkan rasa kesepian itu. Tetapi, mengapa kita bisa sampai susah untuk mengenali apa yang diinginkan oleh hati kita secara mendalam? Kita bisa menengok ke belakang hidup kita untuk mencari tahu, mengingat-ingat memori kehidupan kita semenjak dari kecil sampai saat ini. Coba ingat, apakah kita pernah mengalami trauma? Apakah kita sering dimarahi walaupun tidak salah? Apakah kita sering merasa mengalami ketidakadilan di dalam hidup? Apakah kita pernah mengalami penolakan? Apakah kita telah menyimpan kemarahan? Bisa jadi dikarenakan oleh berbagai macam kejadian buruk yang pernah menimpa kita di masa lalu, membuat kita seringkali membohongi perasaan diri sendiri. Sehingga lama-kelamaan kita tidak tahu siapa diri kita, apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau sudah begini, kita akan sering jatuh ke dalam rasa kesepian yang hebat, tidak dapat merasakan kebahagiaan, merasa hampa, dan semua terasa sia-sia. Sekarang bagaimana kita bisa menyembuhkan rasa kesepian yang hebat ini? Sekali lagi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenarannya adalah Tuhan Yesus mencintai Anda sebagaimana apa adanya diri Anda. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Anda. Dan Tuhan Yesus telah memanggil Anda untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan menerima kebenaran ini, Anda sekarang harus mulai belajar mengenali diri sendiri. Seperti merasakan apa yang Anda suka di dalam hidup, apa yang Anda tidak suka di dalam hidup, apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda di dalam hidup, apa yang sebenarnya Anda inginkan, apa yang menjadi cita-cita Anda. Jadi Anda harus benar-benar mempunyai keinginan yang kuat untuk mengenali diri Anda sendiri, dan Anda harus menghargainya. Sebagaimana Tuhan mencintai diri Anda dengan cinta tidak bersyarat, Anda harus mencintai diri Anda dengan tanpa syarat juga. Selanjutnya tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa kita pasti mempunyai sisi gelap di dalam hidup kita, yaitu perbuatan-perbuatan daging kita. Contohnya seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Segera kenali perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam diri Anda, lalu segera mengakuinya kepada Tuhan dan memohon ampun atasnya. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Anda. Anda juga harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hidup Anda, karena rahasia hidup baru itu adalah pengampunan. Serahkan penghakiman itu ke dalam tangan Bapa yang ada di surga. Tugas kita hanyalah mengampuni. Jadi perubahan itu harus dimulai dari dalam dan akhirnya tampak keluar. Dengan menjadi manusia baru,
Anda tidak lagi akan merasakan kesepian karena Anda telah mengenali diri Anda dengan baik. Lalu cara berpikir Anda pun sudah berubah. Demikian juga dengan cara bagaimana Anda memandang diri Anda. Itu pun sudah berubah karena Anda telah menghargai diri Anda. Pada akhirnya, genaplah dalam hidup kita seperti perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahwa kita akan merasakan kemerdekaan itu karena kita telah mengetahui kebenaran, baik itu apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.